Jumpa kembali sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita menarik untuk sahabat M2TV dari yang belum tahu agar menjadi tahu, dan tentu akan menghebohkan. Dan kali ini kami akan mengulas tentang mengetuk pintu hati Pemkab Karimun, mengenang tragedi Teluk Paku 1995. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Mengetuk pintu hati Pemkab Karimun, mengenang tragedi Teluk Paku 1995. Ada apa dengan PT Citra Karimun Perkasa? Apakah mereka belum bangun dari tidurnya? Apakah mereka belum sadar bahwa masa sekarang pemerintah Orde Baru sudah tidak lagi berkuasa di dalam negara Republik Indonesia, dan Indonesia adalah negara hukum? Mengapa PT CKP tidak mengakui bahwa sebagian besar kawasan di Kelurahan Pasir Panjang masuk dalam area kawasan hutan produksi? Dan ketika sekelompok masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, mengajukan permohonan pemakaian hutan ke Kementerian Kehutanan, mengapa PT CKP seperti cacing kepanasan? Jika memang PT CKP merasakan bahwa tanah-tanah di Kelurahan Pasir Panjang atau ada tanah yang menjadi miliknya masuk dan menjadi kawasan hutan produksi, silakan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara SK Menteri yang telah dikeluarkan. Pengajuan permohonan pinjam pakai hutan produksi yang dimohonkan oleh sekelompok masyarakat Kelurahan Pasir Panjang ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia lalu diadukan PT CKP ke Bupati Karimun, dan dalam prosesnya pemerintah Kabupaten Karimun melalui Asisten 1 mengundang kantor UPTD Kehutanan di Kabupaten Karimun, kelompok masyarakat dan PT CKP untuk melakukan pertemuan bersama pada hari ini, Kamis 30 September 2021 di kantor Bupati. Jika memang pertemuan tersebut untuk menguatkan permohonan masyarakat Teluk Paku, memang itulah tugas pemerintah daerah, memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Bukankah pemegang kedaulatan adalah rakyat? Bupati dan wakil bupati hanya menjalankan amanah rakyat. Tetapi jika pertemuan pemerintah Kabupaten Karimun itu akan merugikan kepentingan masyarakat Teluk Paku, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, maka maut ditaruh di mana muka pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Sedangkan dilematika ratusan rumah masyarakat Pasir Panjang masuk dalam kawasan hutan saja belum terpecahkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Karimun. Apakah mungkin pemerintah Kab Karimun berani mengakui bahwa area yang masuk dalam kawasan hutan adalah tanah milik PT CKP? Jika ini terjadi, ada apa dengan ini? Cerita tentang PT Citra Karimun Perkasa atau CKP sama dengan kita mengorek luka lama yang dulu berdarah-darah untuk dikenang kembali. Mungkin sebagian besar pejabat pemerintah daerah Kabupaten Karimun tidak mengetahui tragedi Teluk Paku 1995. Tanah masyarakat Teluk Paku diambil secara paksa dengan harga Rp200 per meter, melalui intimidasi penyiksaan
yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan dengan garis komando dipelopori oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Banyak saksi sejarah yang sudah mengkisahkan penderitaan berupa penyiksaan yang harus dialami oleh mereka hanya karena mempertahankan tanah leluhurnya. Cukup sudah pengkhianatan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru kepada masyarakat Teluk Paku, di mana mereka telah bersepakat dengan pengusaha untuk menguasai tanah-tanah masyarakat Teluk Paku, tanah-tanah leluhur Teluk Paku dengan harga murah, hanya bermodalkan izin lokasi tahun 1992. PT Citra Karimun Perkasa dibantu oleh pejabat-pejabat kotor pada saat itu menguasai tanah di Pulau Karimun seluas 4.025 hektar. Tanah seluas 4.025 hektar tersebut dikuasai dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Patut diduga penguasaan tanah tersebut hanya asal ukur tanah masyarakat atau para pejabat yang masuk dalam tim pembebasan tanah asal-asalan memasukkan nama seseorang sebagai pemilik tanah, lalu tanah diukur. Kemudian ketika dibayar oleh PT Citra Karimun Perkasa yang menerima pembayaran bukan pemilik tanah tetapi pejabat pemerintah setingkat kelurahan dan kecamatan di Karimun pada saat itu, sehingga sangat wajar pada saat ini banyak sekali masyarakat Teluk Paku yang belum menerima pembayaran tanahnya, tetapi tanah masyarakat sudah diakui PT CKP sebagai miliknya. PT Citra Karimun Perkasa diduga telah melakukan pembohongan massal selama bertahun-tahun. Faktanya, dalam izin lokasi yang dikeluarkan Gubernur Riau pada tahun 1992, PT Citra Karimun Perkasa menerangkan akan membangun kilang minyak terbesar di Pulau Karimun. Buktinya sampai hari ini PT CKP tidak membangun satupun bidang usaha di Pulau Karimun. Dari tanah seluas 4.025 hektar, PT Citra Karimun Perkasa baru mensertifikatkan tanah sebanyak 198 hektar. Sebagai bukti bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasai mereka, 3.700 hektar tanah lainnya diterlantarkan dan tidak pernah diurus sejak tahun 1992 hingga PT CKP tidak lebih dari tuan tanah di Pulau Karimun. Dengan pemberlakuan FTZ di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, PT CKP dipastikan akan meraup keuntungan besar dengan hanya spekulasi tanah di Karimun. Kita dapat membayangkan dengan modal beli tanah Rp200 per meter. Sekarang ini PT Citra Karimun Perkasa diduga menjual tanah-tanah tersebut kepada pengusaha ataupun investor yang masuk ke Pulau Karimun dengan harga 1 juta hingga 3 juta rupiah per meter. Dapat dibayangkan berapa kali lipatan keuntungannya. Terbukanya akses jalan industri secara tidak langsung akan semakin memantapkan nilai tawar PT Citra Karimun Perkasa terhadap tanah-tanah yang diklaim secara sepihak miliknya. Pemerintah Kabupaten Karimun harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Kepentingan masyarakat akan bisa terakomodir apabila kepala daerah dengan tegas menjalankan politik negara dan bukan politik pemodal atau politik kepentingan. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun sebetulnya sudah harus mengambil satu kesimpulan bahwa kedudukan PT Citra Karimun Perkasa dengan ketidakjelasnya bukti-bukti penguasaan tanah sangat menghambat perkembangan investasi di Pulau Karimun. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kelompok masyarakat
Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang mengajukan pinjam pakai tanah dalam kawasan hutan produksi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 452 tahun 2016 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa hal-hal tentang pengelolaan hutan produksi ini dapat diajukan pinjam pakai atau pengelolaannya oleh kelompok tani untuk ditanami tanaman kebutuhan masyarakat dengan berbagai persyaratan ketat. Semua prosedur sudah dilengkapi oleh kelompok masyarakat Pasir Panjang dan sedang dalam proses di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba PT CKP datang dan mengakui kawasan yang berada dalam area hutan produksi tersebut adalah miliknya, tapi bukan milik nenek moyangnya. Sekali lagi sangat perlu kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Karimun harus sadar bahwa keberadaan PT Citra Karimun Perkasa telah menghambat investasi di Kabupaten Karimun. Hal ini karena PT CKP melakukan spekulasi penjualan tanah dengan harga yang sangat tinggi, sehingga investor mundur teratur tanpa langkah tegap ataupun baris berbaris. Dan semestinya pemerintah daerah menyadari bahwa upaya masyarakat mengajukan pinjam pakai hutan produksi adalah salah satu peluang menciptakan lapangan kerja mandiri di tengah ketidakberdayaan pemerintah Kabupaten Karimun menciptakan lapangan kerja baru. Dan kita berharap pemerintah Kabupaten Karimun akan mendengar suara rakyatnya, akan melihat perjuangan rakyatnya di tanahnya sendiri.